Berjumpa lagi dengan saya, Rolis Awang Widodo dari SDN Geluran 1 Sidoarjo. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Indonesia mempunyai banyak ragam dan jenis hewan dan tumbuhan. Dengan bertambah jumlah kebutuhan manusia, menyebabkan kebutuhan manusia pun akan bertambah. Banyak hewan dan tumbuhan semakin punah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hewan atau tumbuhan apa nih kira-kira yang hampir punah? Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu. Hewan yang hampir punah pertama yang kita pelajari adalah harimau. Harimau diambil manusia kulitnya karena digunakan untuk keperluan manusia. Ada yang digunakan untuk pakaian, ada yang diambil dagingnya, sehingga hewan harimau ini diburu manusia untuk diambil karena keindahan kulitnya. Kita tahu harimau Sumatera itu sudah jumlahnya sangat sedikit sekali anak-anak, bahkan dikategorikan yang sudah sangat di bawah ambang punah banget. Nah, di sini pada harimau Sumatera di sini adalah jenis harimau yang paling akhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera banyak diburu karena meningkatnya permintaan bagian-bagian tubuhnya dan kulitnya digunakan sebagai koleksi manusia yang tidak puas. Nah, anak-anak, hewan yang hampir punah berikutnya adalah hewan dengan keindahan bulunya. Hewan apa itu? Yaitu hewan burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang terkenal dengan keindahan bulunya diambil manusia untuk koleksi pribadinya, untuk dijual di dalam perdagangan. Itu hewan yang diambil karena keindahan bulunya, yaitu burung cendrawasih anak-anak. Hewan yang berikutnya yang kita pelajari di sini yang hampir punah adalah komodo. Kalian tahu, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hidup di Pulau Komodo, NTT, Nusa Tenggara Timur. Komodo ini banyak diburu oleh manusia yang serakah. Padahal kita tahu komodo itu membutuhkan waktu lama untuk pertumbuhannya. Komodo membutuhkan sekitar 5 tahun untuk tumbuh sampai sepanjang sekitar 2 meter. Nah, komodo sendiri dapat hidup sekitar 30 tahun. Nah, sayangkan kalau kita tidak dapat melihat hewan komodo. Padahal hewan komodo adalah hewan sejenis purbakala. Nah, anak-anak, hewan yang hampir punah berikutnya, di sini kita mengenal burung yang asalnya dari Bali, yaitu burung jalak Bali. Burung jalak Bali hampir sama dengan cendrawasih. Dia diburu karena dengan bulunya yang sangat indah, dengan bulu putih yang indah dan jambul di kepalanya yang cukup panjang. Dia hidup endemik di daerah Bali. Burung jalak Bali jumlahnya sudah sangat sedikit anak-anak, karena tadi banyak diburu manusia untuk koleksi, diperdagangkan atau diperjualbelikan. Hewan yang berikutnya anak-anak, di sini kita akan mempelajari yaitu penyu hijau dan kura-kura berleher ular. Pada hewan penyu hijau anak-anak, jumlahnya semakin berkurang dan terancam punah. Penyebabnya adalah banyak pantai-pantai yang sudah rusak dan sudah tercemar. Pada hewan penyu hijau di sini dapat ditemukan di pantai Pangumbahan dan Suaka Makassar di Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selain penyu hijau, ada lagi tadi yang saya bilang adalah kura-kura yang berleher ular. Kura-kura yang berleher ular ini sudah sangat terancam punah anak-anak, karena banyak diburu dan dijual di luar negeri. Sama, dia juga membutuhkan pendampingan yang sangat lama. Baik anak-anak, hewan yang berikutnya yang hampir punah adalah burung maleo. Burung maleo di sini burung yang hanya ditemukan di hutan Sulawesi anak-anak. Telur burung ini 5 kali lebih besar daripada telur ayam. Nah, burung ini terancam punah karena banyak faktor. Banyak yang hutannya rusak, banyak telur burung yang diambil, dan burung pun anak burung yang masih belum besar sudah diperjualbelikan dan banyak diburu sama masyarakat sekitar.
Nah, hewan yang berikutnya anak-anak di sini kita mempelajari yaitu burung kakak tua jambul kuning. Burung kakak tua jambul kuning banyak diperdagangkan di daerah Jawa dan Bali, bahkan di Singapura. Jumlah semakin hari pada burung kakak tua jambul kuning ini anak-anak semakin berkurang. Banyak burung jambul kakak tua kuning ini anak-anak itu banyak dicari karena keindahan bulunya dan keunikan pada burung kakak tua jambul kuning. Nah, itulah tadi anak-anak golongan-golongan hewan yang terancam punah. Nah, tidak hanya hewan saja anak-anak, di sini Bapak akan membahas yaitu tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah. Tumbuhan hampir punah ini apa saja kira-kira? Baik, tumbuhan yang hampir punah di sini yang pertama adalah bunga bangkai anak-anak. Bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini mempunyai tinggi bunga yang dapat mencapai 2 meter anak-anak. Tinggi sekali kan? Dan lebar mahkotanya itu sekitar 1,5 meter pada saat mekar. Tumbuhan langka ini berwarna merah dan berbau busuk ketika mekar. Maka sering disebut sebagai bunga bangkai. Bunga bangkai juga termasuk golongan insektivora karena dia membutuhkan serangga diambil nitrogennya untuk kebutuhannya. Itu bunga bangkai. Baik anak-anak, untuk bunga yang hampir punah atau tumbuhan yang hampir punah berikutnya yang kita bahas kali ini adalah cendana. Cendana adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya, sehingga manfaat-manfaat yang banyak ini diambil manusia sehingga banyak punahnya untuk tumbuhan cendana. Itu tumbuhan yang kedua anak-anak. Nah, tumbuhan yang berikutnya yang hampir punah anak-anak di sini yang kita pelajari adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi banyak yang menyatakan sama dengan tumbuhan bunga bangkai. Beda anak-anak. Tumbuhan Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang terbesar di dunia. Bunga ini melakukan bau yang tidak sedap seperti bangkai juga untuk menarik serangga sebagai sumber bahan makanannya yang diambil nitrogennya. Itu bunga Rafflesia arnoldi. Karena penemunya adalah Rafflesia arnoldi, maka bunga itu disebut sebagai bunga Rafflesia arnoldi. Baik anak-anak, tumbuhan yang hampir punah yang terakhir kali ini adalah yang saya bahas adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar banyak ditemukan di daerah rawa-rawa yang kurang unsur nitrogennya. Nah, karena kurang unsur nitrogennya, maka tumbuhan kantong semar ini anak-anak, dia termasuk golongan insektivora. Dia pemakan serangga. Karena pemakan serangga, dia diambil nitrogennya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, tumbuhan kantong semar ini banyak diambil atau diburu sama manusia karena digunakan untuk obat-obatan. Nah, anak-anak, itulah tadi tumbuhan dan hewan yang hampir punah. Baik anak-anak, itulah tadi materi tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Kita berjumpa lagi pada video pendidikan yang berikutnya. Terima kasih.